Rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung, Humas, yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi, Cirebon, pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya, tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judi faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi. Karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami. Tapi nggak apa-apa lah, biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal. Ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya, upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Kenapa? Ya. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud tragedi hukum? Ya, menurut kami gini loh. Kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat awam bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.14 ya. Nah, ini sungguh aneh kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adanya bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan,
Tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis, tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum ya, tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali atau PK ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon resmi ditolak ya, resmi menolak ya. Jadi Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemudian dari situ sikap resmi dari penasihat hukum yang diwakili oleh Bang Jutek, itu Bang Jutek menyayangkan ya karena adanya kemunduran jadwal yang mana pengumumannya itu jam 12.30 akan tapi dibacakan jam 13.00. Bahkan Bang Jutek mengatakan bahwasanya kurang lebihnya 2 jam sebelum pembacaan resmi ya, pembacaan resmi atau press release dari Mahkamah Agung ini, media-media massa bahkan sudah mengabarkan ya, katanya ini sudah mengabarkan kalau itu tentang hasil keputusan dari Mahkamah Agung ini. Artinya media-media massa sebelum Mahkamah Agung ini menyampaikan keputusan resminya, jadi media massa ini sudah mengetahui hasil dari situ. Nah ini menurut Bang Jutek ini ada sesuatu yang konyol. Tentunya itu nanti biar masyarakat yang menilai tentang itu hasil atau keputusan resmi dari Mahkamah Agung ini guys. Dan Bang Jutek sebagai penasihat hukum pun akan menunggu ya, masih menunggu salinan resmi pertimbangan kenapa kok PK-nya ditolak. Jadi tetap nanti ada langkah hukum yang selanjutnya yang akan ditempuh oleh penasihat hukum ke-7 terpidana. Bahkan Bang Jutek pun menyebutkan masih banyak langkah untuk ditempuh nantinya ya. Bahkan nanti ada PK kedua, ketiga. Kalau ada kata ditempuh itu semakin panjang nanti urusan masalah kasus Vina ini guys ya. Tapi saya pribadi sendiri sangat salut dengan penasihat hukum ini guys. Tanpa digaji akan tetapi meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kemudian bahkan ya materi juga dikeluarkan untuk membantu para terpidana ini guys dalam menjalani masalah hukum. Hebatnya di situ hebatnya guys. Maka dari situ kan Bang Jutek mengatakan masih menunggu hasil salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung ini guys. Nanti akan dipelajari, bahkan akan mengambil langkah-langkah juga nanti dari situ selanjutnya. Otomatis akan menyita waktu juga kan untuk Bang Jutek sendiri sebagai penasihat hukum mungkin dan kawan-kawannya juga. Tapi keikhlasannya untuk membantu rakyat kecil ini sangat luar biasa. Ini perlu diapresiasi sekali ya untuk penasihat hukum khususnya tim Pradi yang membantu ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon ini. Semoga sehat selalu Bang Jutek Bongso dan juga penasihat hukum yang membantu ke-7 terpidana untuk menyelesaikan masalah hukum yaitu kasus Vina Cirebon.